Halo, hari ini Fanny ingin sharing buat teman-teman semua mengenai seputar kehamilan ya. Nah, seringkali kadang kita merasa aku hamil nggak ya gitu ya. Kayaknya belum telat nih datang bulannya, atau masih ragu gitu ya. Nah, itu kita bisa untuk tes ya teman-teman ya, atau khususnya yang sudah menunggu-nunggu calon buah hati ya. Tapi naluri seorang ibu itu biasanya kuat banget loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang lagi program hamil, terus kok belum telat misalnya, tapi udah kerasa nih kayaknya ngisi nih ya gitu ya. Nah, langkah baiknya setelah 2 minggu bisa tes pack gitu ya. Karena pengalaman saya dulu, saya juga belum telat lama, itu saya juga tes dan ternyata benar-benar hamil. Nah, kan kalau kita tahu lebih dini lebih bagus ya, supaya kita bisa menjaga kehamilan kita. Dan yang kunci yang penting sebenarnya dalam kehamilan adalah kita rileks ya. Kita rileks dengan perubahan-perubahan yang ada, khususnya di perubahan emosional, perubahan bentuk tubuh ya, perubahan mood dan yang lain-lain ya teman-teman ya. Karena kuncinya adalah di calon ibunya. Kalau calon ibunya gembira, maka janinnya juga gembira teman-teman. Yang dirasakan oleh para ibu hamil, khususnya di trimester pertama, itu yang umum terjadi adalah sering buang air kecil. Jadi lebih sering nih ya kita buang air kecilnya dibanding biasanya. Nah, yang kedua itu biasanya kita merasakan kok ada perubahan di payudara ya, kadang lebih mengeras atau lebih besar. Nah, itu wajar terjadi ya teman-teman. Dan yang ketiga biasanya yang sering banget itu adalah mual dan pusing. Tapi kembali lagi tergantung pada bawaan masing-masing teman-teman ya. Ada juga yang istilahnya kalau orang Jawa bilang hamil kebo. Maksudnya apa? Maksudnya tidak merasakan mual dan pusing, jadi kayak biasa aja gitu ya, kayak nggak ngerasain orang lagi hamil. Ada yang seperti itu, tapi seringkali umumnya adalah mual dan pusing teman-teman. Kayak saya, pengalaman saya sendiri, saya hamil 3 kali, yang pertama dan kedua tuh saya nggak mengalami mual dan pusing, jadi hanya sesekali aja gitu, jarang banget gitu ya. Nah, tapi yang ketiga ini saya merasakan mual setiap hari kemarin ya, selama 3 bulan pertama. Jadi saya benar-benar merasakan mual banget gitu ya. Terus jadi nggak terlalu kepengen makan gitu ya, nafsu makannya agak menurun teman-teman ya. Nah, dan juga kadang-kadang masih ada disertai dengan muntah. Nah, gak perlu panik, gak perlu stres, karena kalau kita semakin panik, kita semakin stres, malah ya semakin menurunkan berat badan kita ya, dan gak baik juga buat kesehatan. Jadi apa yang dilakukan saat kita mual dan muntah ya, kita menenangkan diri, kita tetap harus berpikir positif, kita harus enjoy menikmati prosesnya ya. Dan saat mual hindari makanan yang terlalu asam ya, makanan pedas, terus makanan yang terlalu berminyak atau yang bau-baunya terlalu khas gitu ya. Jadi carilah makanan yang agak tawar sih menurut saya ya. Jadi kemarin saya mencoba mencari makanan yang agak tawar, yang kita inginin aja teman-teman. Memang kalau orang yang lagi mual tuh biasanya pengennya makanan tertentu. Jadi misalnya mungkin contohnya kayak bubur ayam gitu ya. Terus misalnya sop-sop gitu kan, nggak terlalu pedas ya, atau nggak kuat rasanya gitu ya. Jadi biasanya saya pecinta nasi padang, itu saya skip dulu waktu itu ya, waktu mual hebat. Nah, tapi tergantung apa yang teman-teman suka aja makan dulu gitu ya kalau lagi mual. Yang penting masih bisa makan gitu non. Tapi kalau terlalu mual hebat atau disertai muntah-muntah terus, teman-teman bisa menambahkan obat anti mual teman-teman ya, karena juga kalau terlalu banyak muntah juga nggak baik ya. Jadi bisa diminum obat anti mualnya ya. Nah, dan perbanyak air putih teman-teman ya, supaya tidak dehidrasi seperti itu. Jadi kemarin saya saat merasakan mual, saya tetap mencoba makan terus. Jadi biasanya saya makannya lebih sedikit, terus 3 jam sekali, dan saya makan yang kepengen saya makan gitu, yang rasanya nggak terlalu pekat gitu ya. Jadi supaya nggak menimbulkan rasa mual teman-teman ya. Nah, karena semuanya juga berasal dari pikiran. Kalau pikiran kita ini seneng gitu ya, kita bisa bayangkan lebih senang. Nah, itu akan membantu sekali teman-teman mengurangi
rasa mual dan pusing yang kita alami. Itu salah satu tipsnya ya teman-teman kalau dari Sifeni ya. Jadi bayangkan yang senang-senang deh meskipun lagi gak enak banget gitu ya. Nah tapi kita bayangkan bahwa kita akan punya baby yang lucu gitu ya, yang menyenangkan. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman untuk relax ya. Kemarin saya sendiri sempat turun nih 4 kilo waktu mual ya, tapi saya tetap rutinin untuk makan 3 jam sekali teman-teman. Dan puji Tuhan setelah trimester kedua, nah itu mualnya sudah berangsur hilang dan berat saya kembali lagi naik 4 kilo. Nah itu teman-teman, jadi nggak perlu panik ya atau stres saat Anda mengalami mual-mual di awal kehamilan. Itu wajar teman-teman ya. Yang penting kita tetap tenang ya, kita tetap menjaga makan kita ya, menjaga asupan minum supaya bayi kita tetap sehat di dalam perut. Seperti itu ya. Oke, dan jangan lupa untuk minum vitamin ya, bisa menambahkan vitamin khususnya asam folat ya, dan juga minum susu kehamilan. Itu sangat membantu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya lagi mual hebat nggak bisa banget minum susu, ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu sudah membaik, nah teman-teman bisa tuh mulai minum susu kehamilannya lagi. Itu untuk membantu asupan yang kita kasih ke janin kita teman-teman. Makanan yang sehat buat ibu hamil itu contohnya seperti ikan ya. Nah pilihlah ikan yang segar teman-teman ya, jadi ikan yang fresh, bisa mungkin ikan yang fresh ya teman-teman ya. Terus yang diolah secara matang, jadi ibu hamil itu pantang untuk makan makanan yang mentah atau setengah matang karena ditakutkan ada bakteri ya di dalam makanan yang belum benar-benar matang. Jadi kalau kita pengen makan steak, kita harus request yang well done tingkat kematangannya ya. Lalu kita bisa makan makanan ikan tim, ikan digoreng juga boleh ya, yang penting matang. Lalu telur juga kita bisa bikin telur rebus, telur goreng yang matang. Biasanya saya suka telur setengah matang. Saat hamil saya juga hindari saya makan telurnya yang matang ya, karena itu penting banget teman-teman ya, untuk kita memberikan asupan yang baik buat janin kita. Dan juga makanan yang bagus seperti kacang-kacangan ya, kacang-kacangan juga bagus banget. Dan juga kita berikan sayuran ya, sayuran dan daging juga perlu teman-teman ya. Jadi selama hamil nikmati teman-teman ya, nggak perlu diet ya, atau bingung aduh nanti naiknya banyak dan yang lain-lain ya, itu forget dulu ya, kita fokus dulu untuk kesehatan bayi kita ya. Nah yang penting momnya harus selalu happy supaya bayi di dalam kandungan juga ikut happy teman-teman. Untuk buah sangat bagus loh teman-teman untuk para ibu hamil ya, di trimester berapapun ya, di trimester pertama, kedua maupun ketiga, buah itu bagus banget teman-teman ya. Nah dan pilihlah buah yang segar teman-teman ya, jangan yang terlalu matang sekali karena kalau terlalu matang biasanya gulanya lebih tinggi. Jadi biasanya pilih buah dengan tingkat kematangan sedang ya. Nah nanas boleh buat ibu hamil yang tidak mengalami problem ya, intinya tidak mengalami keputihan atau tidak mengalami flek atau yang lainnya. Nanas tuh boleh asal porsinya tidak terlalu banyak ya, karena nanas tuh mengandung vitamin C. Jadi kalau makannya sedikit-sedikit boleh kok ya nanas ya. Nah terus buah yang bagus juga melon, semangka ya, lalu jeruk juga itu bagus teman-teman ya. Buah naga juga bagus sekali buat ibu hamil. Nah dan juga ibu hamil bisa mengkonsumsi pisang maupun buah pir ya, ataupun juga buah apel. Nah buah apel tuh paling bagus teman-teman, khasiatnya banyak banget ya. Nah apalagi di trimester pertama yang sering mual, buah ini biasanya jadi salah satu asupan yang sangat membantu ya dikala kita lapar yaitu. Jadi perbanyak makan buah dan sayur, itu bagus banget buat para ibu hamil.